Kenapa Cyrus Margono tak dilirik Sinteyong? Kiper keturunan yang sudah menjadi WNI Cyrus Margono kini berstatus tanpa klub usai dilepas oleh Panathinaikos B. Cyrus Margono merupakan kiper kelahiran Amerika Serikat. Namun ia berhasrat membela timnas Indonesia. Hal itu membuatnya mengambil langkah untuk mendapatkan paspor Indonesia dengan bantuan Hamdan Hamedan. Penjaga gawang berusia 22 tahun ini resmi menjadi WNI pada 21 Maret 2024 lalu. Berdasarkan keterangan Hamdan Hamedan, status WNI Cyrus Margono bukan melalui jalur naturalisasi, tapi lewat surat keterangan keimigrasian atau SKIM usai sempat melepas paspor Indonesianya. Walau sudah menjadi WNI, Cyrus Margono belum dilirik oleh Sinteyong ke skuad timnas Indonesia. Nyatanya, ia tidak dipanggil ketika skuad Garuda berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper bertinggi 1,91 meter ini juga masih belum dipanggil, meski perpindahan Federasi Martin Paes terganjal. Padahal timnas Indonesia membutuhkan kekuatan baru menyongsong babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini nasib Cyrus Margono semakin runyam. Pasalnya, ia justru dilepas oleh klubnya Panathinaikos B. Dikutip dari halaman Transfer Market, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Amerika Serikat itu ternyata berstatus tanpa klub sejak 1 Juli 2024 lalu. Statistik Cyrus Margono pun tidak begitu mentereng di Panathinaikos B. Ia baru bermain dalam 17 pertandingan selama 3 musim terakhir. Situasi ini bisa membuatnya makin kesulitan untuk dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda punya kiper andalan dalam diri Hernando Ari hingga Adi Satrio. Terlebih, Sinteyong juga menunggu sosok Martin Paes yang bakal diproyeksi menjadi penjaga gawang utama. Fadly Alberto, pemain timnas U16 dapat hadiah rumah. Sempat viral kisah striker timnas Indonesia U16, Fadly Alberto yang rumahnya jauh dari kata layak. Kini kebahagiaan datang, dirinya dapat hadiah rumah. Fadly Alberto, jagoan timnas Indonesia U16 tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro. Rumah yang dihuni bersama ayah dan ibunya berdiri di atas tanah perhutani, oleh karena itu bangunannya sangat sederhana bukan permanen. Dinding rumahnya berupa triplek, lantainya masih tanah, dan atapnya berupa seng dengan luas 4x8 meter. Mirisnya lagi, tanah tempat berdirinya rumah Fadly merupakan milik perhutani. Artinya, bisa dibongkar kapan saja. Dilansir dari Detik Jatim, Fadly Alberto sekeluarga kini berbahagia. Mereka mendapat hadiah rumah. Hadiah rumah itu diterima Fadly dari pengusaha Bojonegoro dan pemilik Real Food, Handoko. Fadly pun langsung mengucap syukur hadiah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya itu. Penyerahan rumah simbolis itu dilakukan langsung oleh owner Real Food, Handoko dengan didampingi anggota DPRD Jatim, Budiono. Dalam plakat tersebut tertulis, "Rumah untuk Sang Bintang". Siapa pemimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa sejauh ini belum ada perubahan kursi pelatih saat skuad Garuda tampil di Piala AFF 2024. Dan Sinteyong disebut masih jadi sosok yang menukangi tim di event tersebut. Sebelumnya muncul isu bahwa PSSI akan memberikan tampuk pelatih kepala timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ke sosok lain, agar Sinteyong fokus mempersiapkan Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua event itu memang akan bergulir hampir berbarengan pada November mendatang. Matchday kelima dan keenam putaran ketiga akan berlangsung pada 14 dan 19 November mendatang. Sementara Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan sejauh ini belum ada pembicaraan perihal penunjukan pelatih di luar Sinteyong untuk Piala AFF 2024. Tidak ada tuh.
kata Sumarji kepada awak media. Ia pun menjelaskan bahwa Sinteyong sendiri kemungkinan akan tetap memimpin timnas Indonesia di dua ajang berbeda tersebut, karena masih ada jeda tak kurang dari 4 hari antara putaran ketiga dan juga Piala AFF. Piala AFF dan match kelima dan juga keenam, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadwalnya tidak bersinggungan. Kalau yang disebut singgungan itu, kurang dari 4 hari sudah bertanding lagi. Masih sesuai dengan yang kita sebut bahwa timnas H4 sudah berkumpul, jelas Sumarji. Pernyataannya pun mengisyaratkan bahwa rumor yang menyebut Nova Arianto atau Indra Syafri akan memimpin timnas Indonesia di Piala AFF mungkin tidak akan terjadi. Tim khusus PSSI untuk urus masalah Marten Paes. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Marten Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang namanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional. Tim Pak Erick ada juga yang seperti itu, kata Arta Sinulinga dilansir dari kanal YouTube pribadinya. PSSI juga mendengarkan beberapa masukan yang diberikan dari semua pihak. Tentunya perlu langkah tepat agar semua usaha ini bisa menghasilkan keputusan terbaik. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas. Dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga terutama di FIFA, lanjutnya. Kenzo Riedewald beri kode ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia seperti ketiban durian runtuh. Pemain keturunan yang ada di seantero Eropa, khususnya Belanda, berbondong-bondong menyatakan siap lahir batin memperkuat timnas Indonesia.